Shalom saudara, bersyukur untuk kesempatan menikmati firman Tuhan hari ini. Mari kita sambut dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab kami. Kami mau membaca, merenungkannya. Mari Tuhan, cerahkan kami, bimbinglah hidup kami, mengarah kepada tujuan-tujuan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara, hari ini saya bacakan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 18, ayatnya yang pertama dan kedua saja. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau, apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum." Demikian firman Tuhan dibacakan. Saudara, pasal 18 ini berisi pengaturan Tuhan bagi keluarga Harun dan suku Lewi, saudara. Secara khusus Tuhan memilih Harun, keturunannya dan suku Lewi untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan atas segala peralatan, perabotan di kemah suci, dan atas jalannya ritual ibadah di kemah suci. Tantangan dan resiko pekerjaan di kemah suci ini juga diberitahukan. Setiap kesalahan akan berakibat kepada seluruh keluarga mereka, bahkan atas seluruh kaum Lewi. Jadi mereka harus hati-hati dan disiplin tinggi, saudara, dalam melayani Allah yang kudus ini. Selain itu, saudara, Tuhan juga mengatur caranya memberkati atau memelihara hidup mereka. Mereka dan keturunan mereka itu tidak mendapat bagian tanah pusaka, tanah warisan di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga mereka tidak bisa bercocok tanam dan tidak bisa memelihara ternak sebagaimana suku-suku Israel yang lain. Maka saudara, kebutuhan hidup sehari-hari para pelayan Tuhan di kemah suci ini dicukupkan Tuhan lewat binatang kurban dan lewat perpuluhan yang dibawa umat Israel ke kemah suci. Nah, sebenarnya binatang kurban dan perpuluhan itu milik Allah, saudara. Tapi Allah memberikannya kepada Harun dan kepada suku Lewi untuk membalas apa yang sudah mereka kerjakan di dalam kemah suci. Ketetapan ini mengajarkan, saudara, bahwa Tuhan mereka itu bukan umat, tetapi Allah sendiri. Sehingga ketika mereka melayani umat Israel di kemah suci, mereka harus melakukan yang terbaik dan melakukannya untuk Tuhan. Demikianlah Tuhan memilih dan memperlakukan Harun dan suku Lewi, saudara. Nah, apa hubungannya pasal 18 ini dengan hidup kita, hidup saudara-saudara yang bukan golongan imam, bukan rohaniwan? Ini, saudara, profesi kita, pekerjaan kita itu bisa berbeda. Ada yang rohaniwan, ada yang non-rohaniwan. Tugas dan tanggung jawab kita juga beda. Berkat yang kita terima dan resiko pekerjaan kita itu bisa beda-beda. Tetapi yang pasti, saudara, setiap kita yang percaya kepada Kristus, panggilan hidup kita itu sama, saudara. Kita semua sama-sama dipanggil untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan dan untuk melayani, memberkati komunitas kita, saudara. Seperti fungsi atau panggilan hidup para imam di kemah suci ini, saudara. Apalagi di perjanjian baru, surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dengan jelas menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen adalah imamat rajani, saudara.
komunitas para imam di dalam kerajaan Allah. Maka pertanyaannya saudara, sebagai imam-imamnya Tuhan, ketika kita bekerja sehari-hari, atau ketika kita beribadah, melayani di gereja, apa tujuan utama saudara dan saya? Kalau tujuan utamanya itu bukan untuk memuliakan Allah dan memberkati sesama, ya misalnya tujuan utama kita adalah uang atau kekuasaan, maka sebenarnya pekerjaan kita itu sudah kehilangan nilai luhurnya, saudara. Sudah menjadi sekedar kesibukan untuk bertahan hidup atau mengejar kemuliaan diri. Kita tetap bisa sukses menurut kacamata dunia, tetapi di mata Tuhan, hidup seperti itu tidak mencapai sasaran yang Tuhan tetapkan. Dan itu disebut hamartia, saudara, dosa. Jadi, kalau mau hidup kita ini mencapai sasarannya Tuhan, saudara, mari kita lakukan bagian kita. Ya, baik di dalam gereja, di luar gereja, mari kita lakukan dengan semangat seorang imam, saudara. Yaitu dengan motivasi melayani, memuliakan Tuhan, dan berdampak, ya, memberkati orang lain, saudara-saudara. Ya. Bisakah hidup kita seperti itu? Tentu tidak, saudara. Kalau dengan kekuatan kita sendiri. Karena natur dosa kita itu memuliakan diri, bukan memuliakan Tuhan. Natur dosa kita itu hanya ingin diberkati, bukan memberkati, saudara. Jadi kita pasti gagal total sebagai imam-imamnya Tuhan kalau kita mengandalkan diri sendiri. Bersyukur ada kekuatan yang memampukan kita, yaitu Injil, saudara. Kristus, imam besar kita yang sempurna itu, sudah dengan sempurna memuliakan Allah dan memberkati kita di kayu salib itu. Bukan dengan memercikkan darah binatang kurban, saudara. Tetapi mencurahkan darahnya sendiri, mengorbankan nyawanya sendiri untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Hanya ketika kita tekun memandang apa yang sudah dicapai oleh imam besar agung kita itu di kayu salib, kita akan dimampukan untuk melaksanakan panggilan kita sebagai imam-imamnya Tuhan hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk setiap bidang pekerjaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan, ingatkan kami terus akan Injil, bahwa kami diselamatkan semata karena anugerah, bukan karena pekerjaan profesi kami, bukan karena pelayanan kami di gereja. Mampukan kami melakukan yang terbaik saat kami hadir di dalam masyarakat maupun di dalam gereja, di dalam jemaat Tuhan. Kiranya segenap hidup kami, semua talenta kami, menjadi persembahan terbaik bagi-Mu, menyenangkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.